KPAI makin kesini, malah makin ke sana. Lembaga ini sempat ramai dibicarakan publik beberapa waktu lalu. Bukan karena kontribusinya, tapi karena gajinya. Gaji yang konon selangit, tapi kontribusi nggak kelihatan. Dan kini mereka kembali tampil ke panggung dengan pernyataan yang sembrono. Dalam tragedi pasca pesta pernikahan di Garut, KPAI mengeluarkan klaim yang membuat geleng-geleng kepala. KPAI menyamakan insiden tersebut dengan tragedi Kanjuruhan. Ya, tragedi Kanjuruhan, sebuah bencana paling mematikan kedua dalam sejarah persepak bolaan dunia. Bentrokan antara supporter dengan aparat keamanan yang melibatkan tembakan gas air mata dan menewaskan 135 korban jiwa. Menyamakan insiden di Garut dengan Kanjuruhan bukan cuma tidak etis, itu adalah penghinaan terhadap nalar publik. Lebih dari sekedar ngawur, ini bahkan sangat menyesatkan. Mereka bertindak sangat gegabah, bersuara tanpa dasar dan bicara seolah-olah tahu segalanya. Kali ini mereka bukan cuma mengamati, seperti kalimat yang biasa mereka katakan. Tapi kali ini mereka seolah menyiram bensin ke bara api. Memelintir insiden jadi komoditas opini yang menyesatkan. Kita bicara tentang pesta rakyat di Garut, pasca pernikahan putra gubernur Jawa Barat, sebuah acara besar, terbuka, dengan banyak orang tumpah ruah di sana. Sebagian besar datang bukan karena undangan formal, tapi karena antusiasme warga. Aparat keamanan memang sudah disiagakan sejak acara pernikahan, 400 pasukan gabungan ditugaskan untuk menjaga ketertiban acara, tapi insiden memilukan tetap terjadi. 3 orang meninggal dunia karena kelelahan, desak-desakan, dan salah satunya adalah anak-anak. Namun mari kita bicara berdasarkan fakta. Gubernur Deddy Mulyadi tidak mengetahui acara di siang itu. Bahkan ia tidak ada di tempat saat insiden terjadi, karena acara pesta rakyat yang direncanakan gubernur adalah pada malam hari. Apakah itu alasan? Tidak. Tapi justru meski demikian, ketika tragedi terjadi, responnya cepat. Ia menyampaikan bela sungkawa, meminta maaf secara terbuka, dan memberikan santunan hingga ratusan juta rupiah kepada keluarga korban. Bukan basa-basi, tapi langsung bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Sekarang kita bicara soal pernyataan KPAI. Mereka menyebut acara ini sebagai bentuk pengabaian hak anak, bahkan menganggap insiden ini mirip dengan tragedi Kanjuruhan. Perbandingan ini jelas cacat nalar. Di Kanjuruhan ada kerusuhan, ada bentrokan, ditembaki gas air mata pula oleh aparat. Sementara di Garut, tidak ada kekerasan, tidak ada bentrokan. Yang ada adalah situasi tak terkendali akibat lonjakan antusiasme masyarakat yang di luar dugaan. Apakah ini diharapkan terjadi? Tidak. Apakah ada kekerasan yang terjadi? Juga tidak. Tapi KPAI seolah memaksa logika publik untuk menerima bahwa yang terjadi di Garut sama dengan bentrokan yang menewaskan ratusan orang. Apakah mereka tidak bisa membedakan antara hajatan keluarga dengan bentrokan supporter bola? Atau memang niatnya bukan membela hak anak, tapi menjatuhkan figur tertentu di lingkar keluarga pemangku hajat? Lalu dengan mudahnya mengeluarkan pernyataan ke publik, seolah-olah sebuah lembaga resmi negara boleh asal ngomong, asal cuap, dan asal bunyi. Apa ini cerminan profesionalisme KPAI? Apa memang seperti ini standar etik mereka? Jika iya, pantas saja KPAI terus-menerus kehilangan kepercayaan publik. Ini bukan soal membela Deddy Mulyadi, tapi membela akal sehat tentang bagaimana lembaga negara seharusnya bekerja. Meneliti dulu sebelum berkomentar, menimbang sebelum melakukan tugas mereka, yang katanya hanya mengamati. Tapi KPAI malah lompat duluan. Sepertinya yang mereka ikuti adalah arus opini yang sedang ramai. KPAI seharusnya hadir dengan bahasa empati, bukan dengan retorika penghakiman. Tapi kali ini mereka memilih menjadi jaksa tanpa pengadilan. Mereka sepertinya ingin menghakimi gubernur, seolah tidak ada upaya tanggung jawab. Padahal publik melihat sendiri bagaimana gubernur bersikap. Tidak lari, tidak melempar kesalahan. Dan di titik ini kita perlu bertanya dengan sangat serius.
Untuk apa sebenarnya KPAI ada? Untuk menjaga hak anak atau untuk menjaga eksistensi lembaganya sendiri di pemberitaan media? KPAI seharusnya merawat kepercayaan publik, bukan menyulut sinisme karena pernyataan sembrono. Kalau tak bisa jadi tempat perlindungan, maka diam adalah kontribusi terbaik yang bisa mereka lakukan.